Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok kriptografi kelas IFD pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu aplikasi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada beberapa algoritma kriptografi klasik dan modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Najib dengan NIM 123230186. Kemudian ada teman saya. Saya Andin Muhammad Nurjalin dengan NIM 123230201 dan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Andiko Saktiwibowo dengan NIM 123230228. Dan yang terakhir teman saya. Saya Muhammad Al-Fatah Firuzak dengan NIM 123230199. Oke, eh, pertama kita akan melakukan praktek terhadap akan praktekkan enkripsi dan dekripsi untuk aplikasi yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai aplikasi Caesar Shipper. Di bagian sesar siber kita bisa langsung saja demo. Misal teksnya nih, halo dunia. Nah, chipnya 3, terus kita encrypt. Nah, kita bisa langsung klik proses. Nah, itu akan menghasilkan output KDOR, GX, GLD. Kita coba dengan decrypt yang dari mode encrypt dijadikan decrypt. Lalu kita bisa klik proses. Nah, itu adalah teks hasil decrypt dari Caesar Shipper. Selanjutnya kita akan mencoba Figner. Nah, pada bagian Figner kita coba dengan plain seperti di atas, terus key-nya kunci. Kita akan mencoba encrypt. Oke, kita akan mencoba encrypt-nya. Kita bisa klik proses, dan ya itu adalah hasil dari encrypt Figner. Nah, selanjutnya kita coba yang decrypt-nya. Kita akan mengganti dari encrypt ke decrypt, lalu kita klik proses. Nah, itu adalah hasil decrypt dari Figner. Nah, kita akan geser ke XOR. Nah, bagian XOR kita akan mencoba encrypt dulu ya. Dengan pentek sesuai itu. Lalu key-nya adalah secret. Kita akan proses XOR. Nah, itu adalah hasil dari encrypt XOR. Lalu kemudian kita akan coba decrypt. Dengan pentek masih sama, kita akan coba klik proses XOR. Nah, itu adalah hasil decrypt dari XOR. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Kemudian ada algoritma Fernet yang akan dijelaskan oleh Andiko. Oke, selanjutnya di sini ada Fernet yang di mana ada contoh halo dunia. Langsung aja dimasukkan ke Fernet key, di generate key. Nah, itu langsung muncul jawabannya dan langsung bisa di copy untuk diproses. Nah, ini untuk hasilnya bisa di copy, dan untuk melihat jawaban dari decrypt proses. Nah, dan munculnya seperti awal tadi. Untuk selanjutnya kita ke super enkripsi. Nah, untuk di plain text di sini ada keterangan kayak gini. Halo teman-teman, ini demo super enkripsi. Caesar Shift 3 bisa ditambah dan dikurangi. Lanjut ke generate Fernet key. Nah, langsung bisa dipilih encrypt proses super. Nah, ini hasilnya dan bisa di copy untuk dibalikkan ke jawaban awalnya.
decrypt, proses super. Nah, jawabannya seperti ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kode yang kami gunakan. Eh, Kode awal akan dijelaskan oleh Andin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya izin share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Aman. Sudah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai eh, yang pertama itu ada Caesar. Jadi di sini tuh ada subheadernya di sini ada Caesar Skipper klasik seperti kayak yang di demo tadi. Kemudian di sini ada input teks dari pengguna, bisa plain text atau ciphertext. Nah, di sini ada teks sama dengan st.text underscore area. Kemudian di sini juga ada input nilai pergeseran atau shift antara -25 sampai 25. Kemudian di sini dilanjutkan oleh pilihan mode enkripsi atau decrypt. Jadi di sini kita bisa memilih antara mau encrypt atau decrypt. Nah, di sini ada action sama dengan st.radio. Nah, kemudian dilanjutkan di sini ada button. Di sini tombol proses untuk menjalankan fungsi enkripsi atau deskripsi. Nah, jadi jika kita memilih mode encrypt, maka dipanggil fungsi Caesar encrypt. Kemudian sebaliknya, jika kita mode decrypt, di sini dipilih panggil fungsi Caesar decrypt. Kemudian di sini juga ada penampilan output. Tampilkan hasil akhir di teks area. Kemudian ada tombol untuk menyalin hasil clipboard. Jadi juga kita bisa seperti di demo tadi kita bisa menyalin hasil clipboardnya. Kemudian lanjut ke Picner. Di sini eh, ada input teks dari pengguna atau plain text atau ciphertext sama kayak yang tadi Cesar. Kemudian di sini input kunci untuk algoritma Wigner hanya huruf yang digunakan. Jadi di sini yang boleh digunakan itu hanya huruf. Kemudian mode enkripsi atau deskripsi. Di sini kita disuruh memilih antara enkripsi atau dekripsi. Kemudian lanjut ke buttonnya, sama kayak tadi, jika encrypt dipilih, maka fungsi Wigner encrypt dijalankan. Nah, sebaliknya jika decrypt dipilih, maka fungsi decryptnya akan dijalankan. Kemudian di sini ada penampilan outputnya. Nah, selanjutnya di sini sama kayak tadi, kita bisa menyalin clipboard untuk copy button. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan mengenai algoritma XOR, Fernet, dan super enkripsi. Oke, sebelum kita uh, ke dalam algoritma XOR, Fernet, dan super enkripsi, sebelumnya di atas ini kita ada import mengenai library-library yang kita gunakan, yaitu ada Streamlit, ada Binaski, kemudian ada random, ada JSON, dan ada cryptography.
library kriptografi. Kemudian di paling atas ini itu mengenai konfigurasi halaman, mulai dari set judul, icon, kemudian ada layout tampilan web yang bakal ditampilkan di Streamlit nanti. Kemudian di sini ada load CSS. Ini untuk membaca file CSS karena kami melakukan styling dengan menggunakan file CSS. Bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian langsung saja ke bagian XOR. Nah, ini merupakan bagian atau algoritma dari XOR. Jadi elif menu sama dengan XOR, maka dia akan menjalankan fungsi dari algoritma XOR. Ada judul, kemudian action Streamlit Radio ini untuk memilih modenya, apakah encrypt atau decrypt. Kemudian di dalamnya ada teks untuk mengisi plain text-nya, plain text ataupun ciphertext. Setelahnya, di bawahnya ada fungsi untuk menjalankan si algoritma. If button itu dipencet proses, maka dia akan mengecek apakah encrypt ataupun decrypt. Jika decrypt, maka dia akan menjalankan fungsi bagian atas ini. Kemudian apabila decrypt, maka dia akan menjalankan fungsi yang sebelah sini. Dan ini untuk menangani error. Kemudian untuk mode Fernet, sama seperti tadi, elif menu sama dengan Fernet, maka dia akan menjalankan algoritma dari atau program dari fungsi dari si Fernet lagi. Ada judul, kemudian ada input teks, di mana kita juga memasang teks default yaitu halo dunia. Kemudian ada diminta untuk menginputkan key atau kunci di sebelah sini. Kemudian ada tombol untuk generate kunci secara acak. Kemudian di bawahnya itu ada fungsi untuk mengambil key secara final. Bisa dilihat di sini. Kemudian di bawahnya itu ada action Streamlit Radio. Ini untuk memilih apakah kita mau mengencrypt ataupun decrypt. Kemudian di bawahnya merupakan fungsi apabila tombol proses Fernet dipencet, maka dia akan menjalankan algoritma, di mana jika encrypt, maka akan menjalankan fungsi yang menghasilkan berupa token base 64. Kemudian jika yang dipilih adalah decrypt, maka dia akan mengubah token tadi ke dalam plain text. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada codingan mengenai mode super enkripsi, di mana jika dipilih super enkripsi maka akan menampilkan bagian atau halaman mengenai super enkripsi, mulai dari judul, kemudian di bawah judul merupakan teks yang akan diisikan atau yang akan dienkripsikan. Di sini kami memasang default yaitu halo teman-teman, ini demo super enkripsi. Kemudian ada input parameter tiap algoritma, mulai dari Caesar Cipher itu menginputkan shift mulai dari -5 sampai 3. Kemudian ada Fitchner, itu juga menginputkan key atau kunci. Di sini kami memasang default. Kemudian XOR juga sama dengan defaultnya juga. Dan Fernet melakukan input dan generate kunci. Kemudian di bawahnya ada action, sama seperti biasanya, yaitu memilih encrypt atau decrypt. Kemudian di bawahnya adalah proses ketika tombol proses super dipencet, di mana jika dia menjalankan atau memilih encrypt, maka proses berlapis akan dilaksanakan mulai dari Caesar sebagai step 1, Fitchner sebagai step 2, step 3 ada XOR, kemudian step ada Fernet di bagian terakhir, kemudian akan
melakukan atau akan menampilkan hasil dari zipper, termasuk di bawahnya ada tombol untuk mengcopy si hasil dari generate tadi. Kemudian jika decrypt yang dipilih, maka urutannya dibalik, di mana step 3 itu Fernet terlebih dahulu, step 1 Fernet, kemudian step 2-nya itu XOR, step 3-nya itu Wissner, dan step finalnya yaitu ada Caesar decrypt. Kemudian menampilkan hasil dari decrypt, kemudian tombol copy. Kemudian yang paling bawah adalah untuk menangani error, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.